Hai semua, perkenalkan nama saya Michael. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional, salah satu modul dari mata kuliah Ekonomi Makro. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara lain, atau antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Perdagangan internasional merupakan kerjasama dagang yang berlangsung antara dua negara atau lebih. Setiap negara umumnya menjalin hubungan kekerabatan dengan negara lain. Bentuk perwujudan kekerabatan salah satunya tercapai dalam bentuk kerjasama hubungan dagang. Hubungan perdagangan menjadi penting karena menyangkut kebutuhan negara dan penduduknya, di mana kebutuhan tertentu itu tidak dapat diperoleh atau diproduksi oleh negara tersebut, dan hanya ada atau bisa diproduksi oleh negara lain. Bentuk dari aktivitas kegiatan perdagangan internasional adalah ekspor-impor. Barang yang diperdagangkan dalam dua aktivitas kegiatan itu bisa berbentuk barang mentah dan barang jadi. Namun, perdagangan internasional tentu tak terjadi secara sembarang. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya aktivitas perdagangan internasional. Salah satunya, keanekaragaman kondisi produksi atau perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Sumber daya alam menjadi penting dan krusial karena merupakan bahan baku produk tertentu. Negara yang membutuhkan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Hal inilah yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam, namun dalam urusan pengolahan Indonesia belum memadai, sehingga mendorong Indonesia menawarkan hasil SDA ke negara lain untuk ekspor dan memenuhi kebutuhan negara tersebut. 2. Penghematan biaya produksi, SDM, dan ilmu pengetahuan. Setiap negara memiliki kemampuan SDM dan teknologi berbeda-beda. Negara yang dibekali dengan SDM mumpuni dan teknologi canggih mampu memproduksi barang berkualitas baik. Sementara bagi negara dengan SDM dan teknologi kurang memadai, membeli dari negara pembuatnya, impor bisa menjadi lebih murah ketimbang memproduksi sendiri. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Seperti penjelasan di atas, tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri atau penduduk negaranya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, negara perlu melakukan aktivitas perdagangan internasional berupa impor barang dan jasa dari negara lain. 4. Meningkatkan pemasukan negara. Aktivitas ekspor dan impor merupakan cara negara meningkatkan pendapatan. Negara diuntungkan dari nilai pajak barang hasil ekspor dan impor tersebut. Negara juga dapat melakukan ekspor melalui badan usaha milik negara dengan menjual bahan baku, sumber daya alam, atau teknologi ke negara lain. 5. Memperluas pasar. Ekspansi produk ke berbagai negara juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pengenalan bermacam produk berkualitas ke berbagai negara mampu memberikan keuntungan besar dan meningkatkan hubungan kerjasama dagang yang baik antar negara. 6. Peningkatan produk UMKM. Kualitas produksi dalam negeri berpotensi memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Kebutuhan ini menjadi
sebab terjadinya perdagangan internasional. Bahan baku bisa didapatkan baik dari dalam negeri atau luar negeri. Produk kemudian dibuat sebaik mungkin untuk bisa bersaing di pasar internasional. 7. Kerjasama antar negara. Seringkali produsen dari suatu negara membuka produksinya di negara lain. Hal ini memungkinkan jika terdapat kecocokan bisnis dan industri. Perdagangan internasional juga membawa dampak positif bagi kedua negara yang bekerja sama. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai institusi saja, namun juga warga negara. 8. Perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging, Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini, dan jumlah orang yang berbahagia akan meningkat. Faktor penghambat perdagangan internasional. Perdagangan internasional tak selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan. Saat ini terjadi, tak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor terkait. 1. Kebijakan ekonomi dan politik internasional. Kebijakan ekonomi dan politik internasional menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar dari negara lain. Tak jarang, negara melakukan kebijakan pembatasan impor atau menaikkan tarif impor. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Sementara di sisi lain, tarif impor menguntungkan pelaku usaha kecil dalam negeri karena harga barang lokal menjadi lebih murah daripada barang impor. Hal ini disebut politik dumping. 2. Perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar dengan menggunakan mata uang negaranya. Misalkan Indonesia mengekspor produk kelapa dan turunannya ke Belanda, maka Indonesia hanya ingin produknya dibayar dalam rupiah. Dalam hal ini, umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing yang biasa digunakan sebagai pembayaran internasional seperti dolar atau euro. 3. Ada konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri, seperti kerusuhan, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Resiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual-beli. 4. Birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintah. Semakin rumit sistem birokrasi, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun hingga menghambat aktivitas perdagangan. 5. Rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal ini tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi dari negara lain. 6. Organisasi ekonomi pada regional tertentu. Maksudnya adalah perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota-anggota organisasi saja. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara anggota tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pada slide ini, saya akan membahas manfaat dan dampak positif perdagangan internasional.
Nomor satu, efisiensi, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan dari hasil produksi setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak mampu diproduksi oleh negaranya sendiri. Seperti kita mengimpor mobil, mengimpor komputer dari negara lain yang di negara ini tidak diproduksi. Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya memproduksi apa yang bisa diproduksinya dengan cara yang paling efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian, akan tercipta efisiensi dan pengalokasian sumber daya. 2. Peningkatan produktivitas, atau yang dimaksud adalah menciptakan spesialisasi. Perdagangan internasional menciptakan spesialisasi produk. Setiap negara mengkhususkan diri dan mengekspor komoditas yang diproduksi secara efisien dan berkualitas dibanding dengan negara lain. Dengan begitu, negara yang melakukan perdagangan internasional tidak perlu memproduksi semua barang yang dibutuhkan, lantaran tiap negara yang bekerja sama memiliki produk andalan untuk diekspor. Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tersebut akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, mereka akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut. 3. Perluasan produksi, artinya memperluas pasar produk dalam negeri. Perdagangan internasional membantu memperkenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional, sehingga cakupan pasar menjadi lebih luas. Pada gilirannya, hal ini akan membantu meningkatkan produksi perdagangan. 4. Perluasan konsumsi, artinya lebih banyak barang tersedia untuk dikonsumsi. Perdagangan internasional membawa berbagai jenis produk tertentu dari tujuan yang berbeda. Hal ini memberikan konsumen pilihan yang lebih luas, yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka, akan tetapi secara keseluruhan akan membantu negara tumbuh. 5. Mempererat hubungan antar negara. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan antar dua negara atau lebih yang saling bekerja sama dalam bidang perdagangan. Melalui kerjasama perdagangan, negara-negara tersebut akan sama-sama mendapatkan keuntungan, dan saling ketergantungan ekonomi antar negara sering menyebabkan hubungan yang erat. 6. Terjadi transfer teknologi. Perdagangan internasional membantu transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Misalnya, negara-negara maju yang membuat mobil, smartphone, atau alat elektronik lain yang canggih ke negara berkembang, sehingga dapat merasakan perkembangan teknologi dari negara lain. 7. Mengurangi pengangguran. Perdagangan internasional membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui industri baru untuk memenuhi tuntutan berbagai negara. Ini akan membantu negara-negara untuk mengurangi tingkat pengangguran di negaranya. 8. Sumber penerimaan negara, atau meningkatkan kemakmuran negara. Dalam perdagangan internasional, juga bisa menjadi sumber pemasukan kas negara dari pajak-pajak ekspor dan impor. Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu negara menjadi indikator meningkatnya kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional menyebabkan permintaan dan penawaran ekspor ke negara lain meningkat. Devisa negara akan bertambah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak negatif perdagangan internasional. Selain dampak positif, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif. Berikut ini diantaranya. 1. Ketergantungan dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain.
Jika produk atau jasa yang dibutuhkan tidak mampu diproduksi di dalam negeri karena kurangnya teknologi atau modal atau bahan baku, sehingga ketergantungan dengan negara produsen akan semakin tinggi. 2. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Demi bisa bersaing dengan industri atau produk luar negeri dan memenuhi pasar luar negeri, pemilik usaha akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia demi mendapatkan keuntungan besar tanpa memikirkan dampak buruknya. 3. Menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Jika suatu negara melakukan impor berlebihan, maka akan menghambat pertumbuhan industri di dalam negeri. Hal itu karena masyarakat yang beranggapan produk impor lebih berkualitas dibandingkan produk lokal, dan masyarakat bisa mendapatkan produk impor dengan mudah. 4. Masyarakat menjadi semakin konsumtif. Nah, jika pasar dibanjiri produk impor, maka masyarakat akan menjadi semakin konsumtif. Hal ini akan memperburuk kondisi finansial mereka. 5. Persaingan tidak sehat. Perdagangan internasional menciptakan persaingan industri yang tidak sehat karena banyak produk impor yang berasal atau dikelola oleh perusahaan besar. Akibatnya, industri kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak bisa bersaing bisa gulung tikar. 6. Pertumbuhan ekonomi rendah. Jika industri di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri semakin rendah. Pada akhirnya juga bisa menyebabkan jumlah pengangguran bertambah dan negara mengalami defisit perdagangan. Surplus dan defisit perdagangan. Ketika suatu negara mengekspor lebih banyak daripada yang diimpornya, negara tersebut akan mengalami surplus perdagangan atau neraca positif. Kondisi sebaliknya, ketika suatu negara mengimpor lebih banyak daripada yang diekspornya, negara tersebut akan mengalami defisit perdagangan atau disebut neraca negatif. Sumber dari Tempo dijelaskan per April 2022, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa nilai neraca perdagangan Indonesia pada bulan April mencapai 7,56 miliar US dollar. Keuntungan ini didapat dari selisih nilai ekspor dengan nilai impor dalam satu periode yang sama. Dijelaskan di sini warna biru adalah 2021 dan warna merah adalah 2022. Nilai ekspor Indonesia mencapai 27,32 miliar US dollar, sedangkan nilai impor berjumlah 19,76 miliar US dollar. Demikian pemaparan saya tentang perdagangan internasional dari mata kuliah Ekonomi Makro. Semoga bermanfaat. Terima kasih.